Ada di satu shot itu video yang kayaknya Gus Yakut sudah pulang atau bagaimana, tapi saya tidak tahu pasti itu versi shotnya. Yang jelas ya, belum pernah ada konten YouTube yang membuat hitung-hitungan apa sebenarnya yang terjadi di Kemenak ya, sampai muncul dugaan korupsi. Yang terbaru itu malah KPK-nya dituntut karena dianggap menghentikan kasusnya Gus Yakut ini. Saya akan sampaikan satu hitung-hitungan yang sudah saya ambil dari semua berita. Jadi angka-angka ini sudah sesuai dengan semua pemberitaan, baik dari portal Kompas, bahkan juga dari portal Kementerian Agama. Jadi yang paling atas itu adalah aturan baku. Aturan bakunya itu seluruh kuota haji itu dipartisi 92% untuk reguler, 8% untuk non-reguler, istilahnya jalur khusus lah. Kemudian pada awalnya itu kuotanya adalah 221.000. Lalu ada tambahan 20.000. Nah, menurut aturannya, mestinya tambahan itu digabung dulu menjadi 241.000, baru dipartisi 8% untuk khusus, 92% untuk reguler. Sehingga angka yang muncul seperti di atas itu. Yang reguler totalnya adalah 221.720 orang. Yang khusus itu 19.280. Tapi Kemenak, Anda boleh baca di portalnya Kemenak itu kuota haji 2024 itu yang tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 241.000. Lalu dibagi oleh Kemenak itu dengan pembagian seperti di bawah ini. Ya. Muncul angka di mana untuk reguler itu angkanya menjadi turun, yaitu 213.320, berkurang 8.400. Kemudian yang untuk khusus menjadi bertambah, ya, yaitu 27.680, bertambah dari yang semestinya di atas itu, yaitu 19.280. Jadi ada pergeseran sejumlah 8.400. Mestinya itu diisi oleh reguler, tapi ternyata malah diisinya oleh yang khusus. Ya kalau bicara jahat ya, mestinya kan yang sudah nunggu bertahun-tahun itu kan diambil lagi, mereka itu 8.400 diberangkatkan, mestinya kan begitu. Tapi ternyata malah 8.400 ini malah masuknya ke yang khusus. Nah, dan di sini disinyalir ya ada potensi korupsinya di sini, karena nanti dari 8.400 itu misalnya jadi furoda dan sebagainya. Lalu ada kasus orang haji furoda itu 300 juta. Nah, itu kalau kita baca di Kompas ya, padahal mestinya standarnya 160 juta. Ya anggap misalnya bisa di markup 100 juta lah per orang, atau per tiket itu atau per kuota itu 100 juta misalnya gitu ya. Dijualnya segitu, ya bayangin 100 juta kali 8.400 itu sekitar 840 miliar ya, hampir 1 triliun. Ya kalau misalnya menterinya dapat 10% lah, berarti kan sekitar 84 miliar. Seandainya seperti itu. Jadi pergeseran dari mestinya itu kuota untuk reguler, karena kalau sudah reguler itu kan nggak bisa diotak-atik. Mereka sudah nabung, sudah ada kebijakannya kira-kira nambah berapa, entah nambah 30 juta, itu sudah nggak bisa di markup lagi, nggak bisa diambil celah lagi. Gimana cara ngambil duit dari orang-orang ini? Nggak bisa. Nah 8.400 ini kalau dikasih ke reguler,
hilang potensi, kita dapat keuntungan. Kalau ditarik ke khusus, entah dijadikan furode, entah itu baru di situ ada potensi ya. Potensi ini kan belum selesai, baru mau diusut, tapi orangnya pergi terus tiba-tiba sekarang berita terbarunya malah KPK-nya dituntut karena dianggap menghentikan. Kalau bagi saya ini agak repot juga, ini dianggap kepada mencuri. Siapa yang dicuri? Apa yang dicuri siapa gitu? Ini kan nggak nyuri uang juga kan? Artinya kalau ditarik ke fikih ini ya, ini mencuri hak siapa gitu? Apakah mencuri hak orang reguler untuk haji? Ya, tapi kan tidak mencuri uang mereka. Mereka kan bisa haji setelahnya gitu. Artinya jangan-jangan ini Gus Yakut ya misalnya benar begini ya. Ini kan seperti yang disangkakan, hasil dari pansus kan pencari seperti ini. Kalau seperti ini ya, kalau ditarik ke fikih, di fikih itu mencuri itu kan punya orang kita ambil. Ini punya orang siapa yang diambil? Misalnya kamu mau Pak bayar segini untuk haji, mau bayar ya sudah. Ini kan sukarela Pak. Agak berat ya. Agak berat ya kasusnya ini ya. Jadi masuk ke korupsinya korupsi. Mungkin kebijakannya keliru atau apa gitu. Cuma kalau ditarik ke korupsi, maling, mencuri punya siapa? Ini kan cuma berbeda menafsirkan. Kalau versi aturannya mestinya 20.000 itu diinput dulu ke yang 221.000 sehingga pembagian 8% dan 92% itu diambil dari 241.000. Nah, tafsirannya Kementerian Agama, Kemenak, oh enggak. Yang asal dulu kita pastikan 221 kan itu kuota aslinya. Itu kita pastikan 92% reguler sudah selesai, 8% untuk khusus. Tiba-tiba ada tambahan 20.000, namanya tambahan. Ya dibagi dua biar adil, nggak usah persentase lagi. Jadi persentase itu untuk hukum asal gitu. Mungkin begitu pemahamannya Gus Yakut ya. Kalau benar begini. Artinya kebijakan itu kan untuk aslun itu, untuk dasarnya, pondasi dasar gitu. Yang diterapkan 92% untuk reguler, 80% untuk untuk non reguler, itu angka dasarnya yaitu 221.000. Dan sudah benar angkanya itu muncul kan. Lalu kenapa tiba-tiba menjadi ada pertambahan gitu ya? Ya karena yang 20.000 dibagi dua gitu, 10.000 gitu. Kalau ditarik ke fikih ini mirip-mirip hilah sebetulnya ya. Mirip-mirip siasat gitu. Misalnya gini, ada batasan hukum. Kalau orang membatalkan puasa dengan cara satu-satunya yaitu jima, maka dia itu kena kafarot dan kena bayar hutang. Lalu bagaimana caranya mau jima tapi tidak kena kafarot? Ya batal puasa dulu, minum gitu. Sehingga nanti cuma kena bayar, nggak kena kafarot. Itu sah-sah aja dalam fikih ya. Dalam satu madhab. Kalau madhab yang lain enggak ya. Dalam madhab Syafi'i kayaknya itu sah-sah saja begitu. Bahkan berbarengan saja. Bawah masuk, atas masuk gitu. Ya, minum negak air sekaligus masukin burung. Itu masih terlepas dari kafarah. Kenapa? Karena batalnya puasa kamu nggak murni karena jima. Artinya seandainya nggak jima, ya tetap batal karena minum gitu. Ya nggak bisa itu dipaksa kafarat, Pak. Walaupun sebetulnya kan sama. Artinya menyalurkan hasrat di bulan puasa. Ya tapi kalau dia cari hilahnya bagaimana? Ya atau misalnya ini sama dengan misalnya orang mau bohong ya. Tidak perlu saya ceritakan dari mana sumbernya. Ada orang berdiri
Terus ada temennya lewat, lari lagi, dikejar maling, mungkin temennya itu dikejar gitu. Terus kita berdiri kan, lalu datang orang yang ngejar itu nanya kepada kita, apakah kamu melihat ada orang lari lewat sini? Kita kan melihat sebetulnya, tapi lalu kita melangkah. Ya kan biasa toh, komunikasi biar lebih intens, kita mendekat kepada orang yang tanya itu. Kita melangkah satu langkah, lalu kita bilang, sejak saya berdiri di sini, saya nggak lihat ada siapa-siapa yang lari di depan saya. Di fahaman orang yang bertanya itu, sudah dari tadi orang ini nggak melihat. Tapi dimaksud saya adalah, sejak saya berdiri ketika sudah pindah itu. Jadi kan ada yang begitu-begitu Pak ya. Kalau dalam balaghah itu ada namanya tauriyah. Tauriyah itu adalah kita sampaikan satu bahasa yang mungkin orang akan memahami satu kata lah. Di mana satu kata itu ada dua kemungkinan makna. Di mana satu makna itu masyhur. Misalnya al-amin. Al-amin itu adalah terpercaya gitu. Jadi kalau kita menyebut al-amin, mesti orang memahaminya yang terpercaya. Tapi al-amin itu kan bisa nama orang Pak. Teman saya bernama Amin. Lalu kita bilang, kalau ada orang yang tidak pernah berbohong, maka itu adalah amin. Yang mendengar itu bisa dan mesti memahami bahwa maksudnya itu adalah, ya orang itu adalah orang yang terpercaya, yaitu amin. Padahal maksud saya bukan. Maksud saya ya amin teman saya gitu. Itu sah-sah saja. Berbeda interpretasi. Kamu memaknai sebagai orang yang terpercaya. Saya memaknai ya itu kawan saya, amin. Misalnya begitu ya. Ada juga kalau dalam ilmu hadis itu tadlis bahasanya. Tadlis itu bukan menipu. Bukan bohong. Tapi hanya apa bahasa? Menyarukan ya. Menyamarkan. Bahkan ada yang paling apa bahasanya? Cara tadlisnya itu bisukut, kita diam. Sebelum bicara diam, bisanya kita misalnya menyebut orang dengan nama yang tidak masyhur. Misalnya begini gampangnya ya. Nggak perlu baca kitab-kitaban ya, ini pengetahuan yang umum saja. Ada Maman. Maman semua orang tahu. Namanya Maman. Tukang bohong misalnya. Atau tidak sikoh. Nah kebetulan saya dapat hadis dari Maman. Wah bisa nggak bagus hadis ini kalau orang tahu dari Maman gitu. Tapi saya kan tidak boleh bohong. Untuk ke Mukidi saya memang lewat Maman. Mukidi oke sikoh. Maman saya ngklek Maman. Sering bohong gitu. Tapi saya dapat dari Maman. Bagaimana caranya hadis ini? Kalau saya langsung bilang dari Mukidi, ya berarti sudah jelas mengkotik itu. Karena saya tidak sezaman dengan Mukidi gitu ya. Jelas masalah itu. Saya sezamannya dengan Maman, saya dapatnya dari Maman. Lalu saya punya panggilan untuk Maman, misalnya Maman si Koreng misalnya ya, atau Maman si Teleng gitu. Tapi nama ini nggak masyhur. Orang-orang nggak tahu kalau Maman itu punya panggilan si Teleng, atau kalau dalam bahasa Arab punya kunyah lah. Tapi orang tidak tahu, kita yang tahu. Maka untuk menyamarkan biar orang tidak langsung tahu kalau itu Maman, kita sebut wa'an si Koreng, dan dari si Koreng qala haddasani Mukidi, atau haddasani si Koreng qala haddasani Mukidi. Jadi berkata kepada saya si Koreng berkata kepada saya Mukidi, sehingga jalur saya ke Mukidi sudah lengkap, ada si Korengnya, ada Mukidinya. Nah, si Koreng ini saya ganti menjadi si Koreng dari awalnya Maman, tujuannya biar orang nggak tahu kalau itu Maman. Nanti orang pikir ini bukan Maman, ini lain. Tapi saya pikir itu Maman ya. Ya begitu Pak. Salah satu dari tadlis ya. Ada yang lebih ekstrim, sukut, ya. Diem itu seolah-olah kita nyebut nama tapi kita tidak dengar, orang tidak dengar gitu. Waan dalam hati lah misalnya. Maman qala haddasani an Mukidi misalnya. Atau haddasani terus diem.
Maman Kola Haddatsani Mukidi. Jadi ada narasi yang kita ucapkan itu nggak ada orang dengar gitu, diam gitu. Dimana yang mendengar berpikir, ini kok mengatakan haddatsani langsung kepada Mukidi, oh berarti jalurnya ini normal ini, Mukidi sikoh ya. Padahal di situ ada nama yang dibuang gitu ya. Walaupun nanti kalau sudah di tracking, kamu kan tidak sesama dengan Mukidi. Oh, berarti ketika kamu diam itu kamu nyebut satu nama, si Maman, kamu sembunyikan itu. Tapi tidak bohong. Kenapa? Karena kita tidak bilang saya nggak pakai Maman. Kita nggak bilang begitu. Kita cuma nyebutnya pelan-pelan. Ini mungkin sama dengan ada barang gitu. Kita nemu barang. Itu kan lukotoh lah bahasanya. Itu kan bisa jadi milik kita itu. Tapi ada aturan mainnya, ditawar-tawarkan dulu. Maksudnya disayembarakan, bukan disayembarakan, disiarkan dulu siapa yang punya barang ini. Kamu siarkan tapi suaranya pelan gitu. Kamu keliling ke kampung tapi kamu suaranya kecil gitu, nggak ada orang dengar gitu. Sehingga ya sudah selesai itu. Jadi banyak cara Pak kalau orang mau ambil keuntungan itu ya. Ya entah ini masuk kepada yang itu atau setidaknya. Kalau bicara hukum, ya, kalau hukum fikih gitu ya, memang banyak celah begitu itu. Tapi ini kan bukan hukum fikih ya. Saya jadi ingat dulu yang menterinya yang sebelumnya itu, yang Ba'alawi itu kan, itu justru kalau tidak salah itu kan salah kebijakan. Dana abadi umat mestinya jangan dialokasikan ke situ, tapi dialokasikan ke situ. Tapi ya tetap dianggap koruptor juga kan. Ya macam-macam korupsi lah ya. Mungkin keliru kebijakan juga bisa dianggap korupsi juga. Apalagi yang berpotensi keuntungan gitu. Ya mungkin kalau dalam hukum itu nggak bisa kita pakai masalah fikih. Ini kan saya ikut madhab yang menganggap bahwasanya yang dibagi 8% dan 92% itu mengacu kepada angka awal gitu. Tidak termasuk tambahan. Kalau tambahan berdasarkan kebijaksanaan Menteri Agama. Kan sudah bagus dibagi dua. Mestinya yang 92% nggak usah. Tambahan ini masukkan semua ke reguler itu. Kan jadi lebih keren gitu ya. Itu malah jadi bukan 8.600 lagi nanti, berarti 20.000. Bukan hanya 8.400 ya. Kalau tiba-tiba yang 20.000 langsung masukkan semua ke reguler ya, 20.000. Ini malah sudah bagus ya, dibagi dua ya. Kalau 20.000, kalau asumsikan 100 juta per satu tiket ya, 100 juta kali 20.000 ya banyak itu. Bisa berapa itu 100 juta kali 1.000 aja sudah 100 miliar ya, kali 10.000 udah 1 triliun ya, kali 20.000 ya 2T kan, lumayan itu. Banyak itu ya, 2T kalau 10% aja masuk kantong menteri kan jadi 200 miliar ya. Allahumma bina